Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N ingin mempresentasikan progres kami dengan tema restoran mewah. Sebelumnya, saya Stefani Dwi Chandra. Perkenalkan, nama saya Novel Saiful Yusuf. Saya Reski Brilian Sombolinggi. Dan saya Abdul Siregar. Baik, untuk slide pertama yaitu deskripsi topik akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Yusuf. Oke, terima kasih Stefani Dwi Chandra. Jadi kelompok kami adalah kelompok N, di mana N ini adalah judul dari topik kami yang kami pilih, yaitu tentang mengenai restoran mewah. Jadi di dalam sini terdapat deskripsi topik yang menjelaskan deskripsinya itu sebagai berikut. Restoran mewah adalah sebuah restoran eksklusif yang menawarkan pengalaman bersantap premium dengan standar tinggi dalam kualitas makanan, pelayanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini menyasar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner istimewa untuk mengoptimalkan proses bisnis restoran. Sistem informasi berbasis database digunakan untuk mengelola pemesanan, reservasi meja, dan stok bahan baku, serta promo dan diskon. Jadi dalam deskripsi topik, dimohon lanjutkan slide-nya. Di dalam deskripsi topik terdapat aturan bisnis topik yang harus kita ikuti untuk mengisi atribut ataupun membuat dalam IRD. Jadi yang pertama itu aturannya berupa pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman untuk dine-in atau take away. Jadi di sini ada namanya sistem evaluasi atau registrasi. Kemudian yang nomor dua adalah hanya pelanggan terdaftar anggota, atau jadi setiap customer harus registrasi dulu ke dalam aplikasi database-nya. Kemudian untuk yang ketiga, setiap pesanan terdiri dari satu atau lebih menu restoran dan memiliki informasi terkait seperti nomor pemesanan. Jadi ini adalah sebuah atribut. Bisa dibilang ini adalah home key dari primary key-nya. Kemudian yang keempat itu adalah restoran harus memiliki sejumlah meja. Jadi meja ini bisa dijadikan sebagai atribut di dalam IRD-nya. Dan meja yang dapat dipasang di pelanggan dengan kapasitas yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima adalah terdapat atribut bahan baku makanan dan minuman yang dikelola dalam sistem termasuk stok ataupun memasoknya. Jadi terdapat atribut lain seperti supplier. Kemudian yang keenam adalah setiap menu terdiri dari satu atau lebih bahan baku dan satu bahan baku dapat digunakan di berbagai menu. Dan yang terakhir aturannya yaitu adalah terdapat atribut diskon ataupun promo. Jadi promo ataupun diskon diberikan untuk pesanan tertentu atau pelanggan loyal dapat dicatat dalam transaksi pelanggan. Begitu. Jadi sini terdapat 12 entitas dari identifikasi kami dalam aturan di atas. Jadi yang pertama itu tentunya ada pelanggan ataupun customer dengan primary key, yaitu customer ID, dengan atribut berupa nama, email, atau nomor telepon. Kemudian ada registrasi, karena setiap pelanggan harus registrasi terlebih dulu sebelum memesan meja. Jadi dalam registrasi terdapat primary key dan home key, yaitu dengan primary key yaitu registrasi ID, customer key adalah home key, dengan atribut tanggal registrasi, status registrasi, dan selanjutnya adalah anggota. Jadi setiap customer yang sudah melakukan registrasi akan tercatat sebagai anggota. Di dalam primary key-nya itu ada anggota ID, kemudian format key-nya register ID dengan kategori unik. Kemudian di atributnya terdapat tanggal ataupun tanggal bergabung. Kemudian selanjutnya ada investasi. Jadi setiap anggota bisa melakukan pemesanan ataupun investasi dengan primary key yaitu represent ID dan format key yaitu anggota ID dengan atribut tanggal reservasi, rute reservasi, dan status reservasi. Kemudian selanjutnya adalah tempat ataupun meja dengan primary key meja ID, kemudian dengan atribut nomor meja ataupun kapasitas. Kemudian setelah investasi atau pemesanan table, tentu saja terdapat order ataupun catatan yang dapat di dalam sistem database dengan primary key yaitu ada ID dengan customer ID sebagai primary key dan promo ID. Karena promo ID dicantumkan di dalam primary key order karena terdapat pemesanan dan promo. Kemudian di dalam order terdapat atribut ataupun entitas promo ataupun diskon dengan primary key-nya yaitu promo ID dengan atribut yaitu nama promo, jenis diskon, syarat ketentuan, tanggal mulai dan tanggal akhir. Dan setelah itu ada namanya data pemesanan dan database dengan primary key-nya itu order detail ID, dengan format key-nya itu order ID dan menu ID dengan atribut jumlah dan catatan. Selanjutnya ada menu, kemudian dengan primary key menu ID, atribut nama menu dan lain-lain. Dan kemudian di dalam primary key dalam menu terdapat menu bahan baku dengan primary key itu menu ID dan bahan ID dengan atribut jumlah bahan. Kemudian selanjutnya ada bahan baku dengan primary key bahan ID, dan selanjutnya ada supplier yang terakhir dengan atribut sebagai nama supplier atau tempat dan kontak. Selanjutnya. Oke, jadi sekarang ada pendefinisan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Reski Brilian Sambolegi. Oke, mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendefinisian skema relasi dan juga kardinalitas. Oke, jadi untuk yang pertama itu sendiri ada setiap customer
dapat melakukan banyak registrasi, tetapi satu registrasi hanya milik satu customer. Kemudian, setiap registrasi hanya memiliki satu anggota, tetapi tidak semua registrasi menjadi anggota. Yang ketiga itu ada seorang anggota dapat melakukan banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya milik satu anggota. Yang keempat ada setiap reservasi untuk satu meja, tetapi satu meja dapat digunakan banyak reservasi. Yang kelima itu ada seorang customer dapat membuat banyak order, tetapi satu order hanya untuk satu customer. Yang keenam ada satu order bisa memakai satu promo, sementara satu promo dapat digunakan banyak order. Yang ketujuh itu ada setiap order memiliki satu atau lebih detail pesanan, dan tiap detail pesanan hanya terhubung ke satu order. Yang kedelapan itu ada satu menu dapat muncul di banyak detail pesanan, tapi satu detail pesanan hanya merujuk ke satu menu. Yang kesembilan itu ada satu menu bisa terdiri dari beberapa bahan baku, dan satu bahan baku dapat digunakan oleh banyak menu. Kemudian yang terakhir itu adalah satu bahan baku disuplai oleh satu supplier, tetapi satu supplier bisa menyuplai satu bahan baku. Next slide. Oke, di sini untuk skema relasinya itu sendiri atau untuk skema kardinalitas itu sendiri ada kurang lebih 11. Yang pertama, entitas satu customer dapat mendaftar ke banyak registrasi. Kemudian satu registrasi dari customer hanya dapat menjadi satu anggota gitu. Kemudian satu anggota dapat melakukan banyak reservasi. Yang keempat itu ada satu reservasi dapat memesan satu meja. Yang kelima itu ada customer. Jadi satu customer dapat melakukan pesanan atau dapat melakukan banyak order. Kemudian ada banyak order akan menggunakan satu promo atau diskon. Kemudian ada satu order berisi banyak detail pesanan. Setelah itu ada banyak detail pesanan hanya dapat memesan satu menu atau hanya tergabung pada satu menu. Kemudian satu menu terdiri dari banyak menu bahan baku. Setelah itu dari bahan baku itu sendiri ada satu bahan baku terhubung atau digunakan oleh banyak menu bahan baku. Kemudian ada banyak bahan baku atau bahan baku itu sendiri disuplai oleh satu supplier gitu. Next slide. Oke, untuk next slide dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada konseptual data model atau yang biasa kita kenal dengan CDM. Jadi di sini customer itu bisa melakukan pemesanan atau mendaftar jadi anggota ke kotak sebelah kanannya. Lalu jika sudah menjadi anggota, dia bisa melakukan reservasi meja. Gitu, dia menggunakan meja. Lalu untuk pemesanan atau order, di dalamnya itu kan ada detail pesanan, di mana pesanan ini udah pasti menggunakan menu tertentu, di mana setiap menu itu pasti punya bahan baku. Nah, bahan bakunya itu disuplai oleh supplier. Dan ketika memesan, customer itu juga bisa menggunakan promo untuk mendapatkan diskon. Nah, kemudian di sini ada ERD ya. Kita mulai dari customer. Di sini dia mempunyai atribut nama, email, dan nomor telepon. Bergeser ke kanan, customer itu bisa melakukan reservasi meja ketika dia menjadi anggota. Nah, untuk menjadi anggota, seorang customer harus registrasi terlebih dahulu. Dan di dalam registrasi itu ada customer ID, tanggal reservasi, dan status registrasi. Setiap satu customer bisa melakukan satu atau lebih registrasi, tergantung dari status registrasinya. Kemudian dalam sekali registrasi itu bisa sekali atau bahkan eh, tidak bisa melakukan registrasi, kayak contohnya lagi error atau misalkan registrasinya gagal gitu. Nah, kalau misalkan berhasil, maka registrasinya si customer tersebut menjadi anggota dengan atribut registrasi ID yang menjadi simbol uniknya
kemudian ada tanggal bergabung. Nah, dari one to one atau setiap satu anggota bisa lebih atau minimal satu melakukan reservasi dengan atribut tanggal, waktu, dan status. Nah, dari reservasi tersebut bisa memesan satu atau bahkan lebih meja dengan nomor meja dan kapasitasnya sebagai atribut. Nah, bergeser ke bawah, kita bisa lihat ada order di bawah customer. Jadi, setiap satu customer bisa melakukan eh, satu, minimal satu, atau bahkan lebih order tanggal pemesanan dengan atribut tanggal pesan, metode pembayaran, status pesanan, dan tipe pesanan. Nah, untuk setiap satu order atau one to one bisa minimal satu atau bahkan lebih dia bisa melakukan pemesanan dengan entitas detail pesanan, punya atribut order ID, menu ID, jumlah, dan catatan. Kemudian untuk setiap satu detail pesanan ini bisa minimal satu atau bahkan tidak sama sekali menunya gitu. Seperti nama menu, jenis menu, dan harga. Kemudian bergeser ke kanan ada menu bahan baku dengan one to one ke eh, one minimal satu atau tidak sama sekali. Dengan entitasnya menu bahan baku, atributnya menu ID, bahan ID, jumlah bahan, dan satuan. Kemudian ada bahan baku di sampingnya dengan one to one ke minimal satu atau banyak. Karena untuk satu menu bahan baku bisa lebih dari satu bahan baku di dalamnya seperti itu. Seperti nama, bahan, stok, dan satuan. Kemudian dari bahan baku ke supplier di daerah paling bawah situ, eh, dari satu atau bahkan lebih bahan baku bisa disuplai oleh bisa satu atau bahkan lebihnya supplier gitu. Dengan entitas supplier punya atribut nama supplier, alamat, dan kontak. Nah, bergeser ke paling kiri lagi ada order dan promo. Nah, dari satu atau lebih order pemesanan bisa punya promo atau bahkan tidak sama sekali dalam harganya gitu. Dengan entitas promo punya atribut nama promo, jenis promo, syarat ketentuan, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Kita next slide ke LDM. Mungkin LDM bisa dijelaskan oleh Stefani. Maaf itu mic-nya belum hidup. Oke, di sini ada LDM, di mana customer itu atributnya ada customer ID, nama, email, nomor telepon, di mana customer ID itu menjadi primary key. Lalu dia bisa order, dia tersambung ke bawah, di mana FK itu udah pasti merujuk ke PK. Nah, lalu setelah order, di mana order itu ada promo atau diskon, dia bisa menggunakannya. Lalu juga customer yang sudah registrasi, dia sudah mendaftar menjadi anggota. Nah, dari anggota itu dia bisa reservasi, lalu menggunakan meja. Nah, setelahnya untuk order itu detail pesanan dari order ID yang dimana front key-nya itu tersambung ke primary key. Lalu dari detail pesanan dia itu ada menu, dari menu ID ke menu ID dari yang front key ke primary key menu, lalu dari menu itu dia terhubung dengan menu bahan baku di mana menu itu udah pasti menggunakan bahan baku. Lalu menu bahan baku ini tersambung dengan bahan baku. Nah, di mana bahan baku ini dipasok oleh supplier. Mungkin itu saja. Baik, ini adalah kesimpulannya. Jadi pada studi kasus kami, yaitu restoran mewah, yang dirancang bertujuan itu untuk mempermudah pengelolaan berbagai aspek operasional restoran, seperti pemesanan makanan dan minuman, reservasi meja, manajemen stok bahan baku, serta penerapan promo atau diskon untuk pelanggan. Dengan mengimplementasikan ERD, LDM, dan CDM, serta skema relasi yang telah disusun, restoran ini tuh bisa meningkatkan efisiensi operasional dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama dalam aspek pengelolaan, transaksi, dan juga pengawasan terhadap ketersediaan bahan baku serta layanan pelanggan. Oke, baik cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.